Anies malu banget. JIS belum layak untuk ajang uji coba Timnas versus Curacao. Laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Curacao batal diselenggarakan di JIS. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung dua kali, yaitu 24 dan 27 September 2022. Laga pertama diselenggarakan di Gelora Bung Lundeng Lautan Api, dan laga kedua awalnya direncanakan di JIS, tapi kemudian batal. Keputusan ini diambil setelah PSSI menyatakan stadion tersebut belum memenuhi standar kelayakan infrastruktur. Setelah melalui serangkaian inspeksi yang dilakukan PSSI, JIS dinyatakan belum siap menyelenggarakan ajang uji coba internasional tersebut. Hasil uji coba kelayakan oleh tim infrastruktur safety and security PSSI mencatat adanya sejumlah kekurangan dalam stadion tersebut. Salah satunya adalah sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di outer perimeter yang menumpuk di barat utara. Konsors timur belum dapat digunakan. Selain itu diperlukan pengajian ulang terhadap pagar yang masih kurang kokoh, serta sarana-prasarana pendukung seperti kantong parkir, transportasi umum, dan akses jalan menuju stadion yang tak sesuai standar. JIS saat ini masih memiliki area parkir terbatas. Untuk ukuran stadion yang daya tampungnya mencapai 80.000 penonton, tempat parkir JIS hanya mampu menampung sekitar 800 unit kendaraan roda 4. Masalah lainnya adalah jumlah pintu masuk di stadion yang hingga saat ini hanya ada satu pintu akses di JIS. Pergerakan penonton yang keluar masuk secara bersamaan pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan atau bisa jadi chaos. Di sisi lain, bahwa rendah membuat bus tidak bisa masuk, sehingga kendaraan tim tamu dan tim tuan rumah kemungkinan dipaksa berhenti di area umum. PSSI juga menyebut biaya sewa stadion yang terbilang mahal juga ikut berperan sebagai kendala yang mencegah pemilihan JIS. Apalagi tim sekelas Persija Jakarta bahkan lebih memilih memakai stadion di Bekasi. Ternyata ada banyak juga masalahnya. Jadi stadion ini mau buat apa sih kalau masih tidak layak menggelar ajang sepak bola internasional? Ini stadion label internasional tapi terasa abal-abal. Uang-uang sampai 4,5 triliun tapi hasilnya memalukan begini. Sebenarnya, JIS belum saatnya grand launching karena masih banyak yang harus dibenahi. Tapi karena Anies ngebet dan masa jabatannya hampir habis, maka dia paksakan juga. Maklum, Anies suka pencitraan. Dengan grand launching, dia bisa memamerkan prestasinya demi panggung politik. Beberapa waktu lalu, pagar tribun JIS sempat roboh padahal kondisi terbilang masih baru. JIS ini hanya buang-buang uang. Persija saja kelimpungan kalau mau menyewa stadion ini karena saking mahalnya biaya sewa. JIS ini lebih tepat kalau disebut panggung megah yang dibuat oleh kepentingan Anies sendiri. Anies suka publisitas dan pencitraan. Makanya JIS ini cocok buat dia. Ada acara keagamaan seperti salat Idul Fitri dan Idul Adha, Anies pindahkan ke JIS. Kalau bukan untuk pamer dan politisasi, lantas buat apa? Semua yang dibangun dan kebijakan yang dibikin Anies biasanya ada nilai-nilai politisnya. Ada kalkulasi cuan dan rugi secara politis. Indikator utama adalah keuntungan bagi Anies. Kalau tidak ada kepentingan bagi Anies, rasanya sulit dikerjakan dengan serius. Kalau bisa mendatangkan cuan politik untuknya, maka segala cara dilakukan, bahkan aturan yang sudah ada pun digusur dan diabaikan. Tidak percaya? Lihat saja nanti kalau misalnya Anies resmi jadi capres, dia akan berkampanye di JIS. Itu sudah bisa ditebak, tak mungkin dia bakal kampanye di halaman rumah DP 0 rupiah. Kalau JIS tidak layak, disewakan saja kepada gerombolan penjual agama yang selama ini bikin semak jalanan sekitaran Monas. Pindahkan mereka ke JIS. Ada acara reuni 212, demo atau apapun, suruh mereka pindah ke JIS ketimbang JIS diganggurin. Biaya perawatan dan maintenance diambil dari sumbangan bulanan. Ada 7 juta umat, satu orang dikuti 1.000 perak, maka tiap bulan bisa dapat 7 miliar rupiah. Lumayan gede kan? Ini angka yang sangat menggiurkan, apalagi kalau misalnya diiming-imingi dengan kafling surga. Rasanya 5.000 perak per orang pun bukan perkara sulit. Bisa raup 35 miliar rupiah. Mereka pasti akan menurut kalau yang membangun ini adalah Anies, yang juga mereka dukung sebagai gubernur. Bagaimana menurut Anda?